Bila Tuhan pakai kami Tuhan di akhir zaman sebagai alat yang luar biasa untuk mengabarkan kemuliaan, kabar baik yang daripada terima kasih. Pakailah hidup kami. Inilah persembahan kami kepada-Mu. Seluruh jiwa dan roh kami persembahkan kepada-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan kami. Bila kami menyembah dalam setiap keadaan kami, ajar kami selalu bersyukur dalam setiap keadaan kami. Bila Tuhan bercampur tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam. Sudah kami mendengar firman-Mu pada saat pagi hari. Jadikan kami anak-anak yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Kami berserah hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita buka dalam kitab Amos. Amos pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Amos pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-12. Firman Tuhan ayat 13. Ratapan tentang Israel. Dengarkanlah perkataan ini, ucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan lagi bangkit lagi anak dari Israel. Terkapar di atas tanah, tidak ada yang membangkitkan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan orang yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Jalan yang menuju. Beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya. Habis dengan tidak ada yang memadamkan melawan perkosaan keadilan. Hai kaum yang mengubah keadilan menjadi dan yang melepaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang tempat yang berbeda. Mereka benci kepada orang yang beri teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang lemah dan mengambil pajak gantung daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dan batu pahat, kamu tidak akan diamnya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggur. Sebab aku tahu bahwa perbuatan yang jahat
dan dosamu berjumlah besar. Hai kaum yang menjadikan orang benar terjadi, yang menerima uang suap dan mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena pada waktu itu adalah waktu yang jahat. Nah, di sini firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa di ayat yang ke-9, dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Dia yang membuat binatang kartika dan binatang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkan ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Jadi di sini sebetulnya apa? Sebetulnya banyak orang tidak percaya dengan keadaan dunia ini adalah karena Tuhan marah. Ya, Tuhan itu tidak pernah marah. Tuhan itu selalu memberi berkat. Ya, Tuhan itu memang. Tetapi ada kalanya Tuhan harus menegur kita. Jadi jangan sesat dengan ajaran-ajaran bahwa Tuhan itu tidak pernah menghukum manusia. Tidak. Tuhan itu tetap menghukum karena apa? Katakan dalam firman Tuhan itu adil. Orang yang salah ya harus dihukum. Dan di sini bangsa Israel itu dihukumkan. Nah, di sini firman Tuhan jelas kita katakan, Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Siang pun Tuhan ubah jadi malam. Artinya apa? Di dunia yang dulunya terang benderang, yang dulunya enak, sekarang dibuat gelap. Dunia ini sekarang seperti gelap. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkan ke atas permukaan bumi. Jadi permukaan bumi yang dulunya tidak ada air, Tuhan datangkan tiba-tiba bisa. Artinya tsunami. Air di laut berubah ke darat yang luar biasa. Siapa yang melakukannya? Di sini adalah Tuhan, itulah nama. Jadi ketika Tuhan berbuat sesuatu kepada bangsa Israel pada waktu itu. Karena apa? Karena bangsa Israel telah banyak berdosa. Ketika manusia banyak berdosa, akhirnya Tuhan turun sendiri memperingatkan manusia. Di sini di ayat 2 dikatakan telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak dari Israel. Terkapar di atas batu, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Jadi orang yang maju berperang itu 1.000 kalah, tinggal sisa 100. Kalau 1.000 banyak yang mati, 900 mati, tinggal 100. Nah 100 ini maju, 90 mati, tinggal 10. Jadi itulah hukuman Tuhan waktu itu. Dan di sini dikatakan firman Tuhan. Sebab itu orang yang di ayat 13, sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu. Melihat keadaan seperti sekarang. Di sini firman Tuhan katakan. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu. Berdiam diri itu artinya apa? Tidak kemana-mana, tidak keluar-keluar. Ini firman Tuhan di pagi hari ini kita baca ulang.
Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Berdiam diri tidak keluar, tidak kemana-mana. Berdiam diri itu juga artinya berdoa. Bukan berarti berdiam diri tidak melakukan apa-apa. Berdiam diri kita berdoa kepada Tuhan. Dan berdiam diri kita tidak keluar kemana-mana. Supaya apa? Bahaya tidak menyerang kita. Nah, di sini dikatakan sebab itu orang yang berakal, orang yang sudah diperingatkan Tuhan, firman Tuhan sudah memperingatkan orang yang berakal budi lebih baik berdiam diri, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Waktu-waktu sekarang ini adalah waktu yang jahat. Waktu yang jahat. Jadi banyak sekali hamba Tuhan dalam beberapa hari ini diberi penglihatan. Pak Tony dikasih penglihatan bulan Juli sampai bulan September adalah waktu yang jahat. Terutama di Pulau Jawa, dari Jakarta sampai Surabaya, ada waktu yang jahat. Banyak di situ artinya ada banyak sekali malaikat mencabut nyawa. Ada seorang pendoa dari Jakarta, doa melihatkan juga diperlihatkan hal yang sama. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Banyak iblis di situ yang siap menyerang umat-umat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Berdiam diri artinya kita tidak kemana-mana, kita tidak keluar. Waktu kamu juga sama, jangan kemana-mana itu tidak penting. Tidak kemana-mana, berdiam diri. Tapi berdiam diri di sini. Ya, meskipun kita tidak di mana-mana, di ayat 4 dikatakan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Berdiam diri dengan mencari Tuhan. Artinya berdoa terus kepada Tuhan. Di sini dikatakan carilah aku, maka kamu akan hidup. Kalau kita mau hidup, jalan menuju hidup adalah mencari Tuhan. Kita mau mencari siapa? Cari kekuatan kita, kekayaan kita, cari dukun paranormal. Tidak bisa. Artinya paranormal yang sering meramal juga bisa mati. Tapi di sini kalau kita mau hidup, cari. Di ayat 6 dikatakan, di ayat 5, janganlah kamu mencari Betel. Betel adalah tempat kita beribadah. Kenapa Betel? Ayat yang sebelumnya sudah dikatakan bahwa tanduk-tanduk misbah telah kita mencari hal di gereja tidak ditemukan. Gereja itu sebagai sarana kita untuk mencari. Tapi ketika misbah-misbah sudah dikatakan, dihubungkan, siapa yang bicara? Yang dicari adalah Tuhan. Kita mau lari, ya, kita pikir kalau kita lari ke gereja kita selamat. Ya. Kita lari kepada Tuhan. Gereja itu hanya gedung, gereja hanya tempat. Yang betul adalah kita mencari Tuhan di sini. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, janganlah kamu menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Kita mencari gereja sekarang sudah banyak subuhkan.
sini firman Tuhan itu digenapi dan Betel akan lenyap. Tempat ibadah ya bukan lenyap secara fisik, tetapi sudah tidak ada ibadah lagi. Artinya itu lenyap. Betel adalah tempat untuk beribadah, tetapi kalau kita tidak bisa beribadah di gereja, artinya kan lenyap. Memang Tuhan digenapi di sini dan Betel akan lenyap. Jadi kalau kita mencari keselamatan, cari Tuhan. Gedung itu hanya tempat, tapi Tuhan itu adalah pencipta. Di sini dikatakan di ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuk keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan batu. Di sini kalau kita pahami di sini, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Ya, mohon maaf kalau keturunan Yusuf itu kan sebetulnya suku yang sudah menyeberang. Di sini dikatakan keturunan Yusuf bagaikan artinya sudah dibakar. Tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Betel ada tempat kita menyembah Tuhan, di mana Tuhan ada di situ. Tapi sekarang ini sedang tidak ada. Jadi kita mencari siapa? Mencari Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan ada di rumah. Tuhan ada di tempat-tempat ibadah. Tetapi kalau tempat ibadah sekarang tutup, kita mau mencari di mana? Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di hati. Cari wajah Tuhan di situ, maka kita akan selamat. Di sini apa? Jalan menuju hidup adalah mencari Tuhan. Di sini jelas jalan mencari hidup adalah mencari Tuhan. Sebab di ayat 13 dikatakan, orang yang berakal itu orang yang berhikmat dari Tuhan akan berdiam diri pada waktu itu. Pada saat ini akan berdiam diri mencari wajah Tuhan. Tuhan Yesus. Hidup hati
kasih. Saat ini orang sedang mencari, banyak orang berjuang untuk mencari hidup di akhir-akhir. Karena hidup ini begitu sangat berharga. Kalau kita mau mencari hidup, kita tidak bisa lari ke Bethel, kita tidak bisa lari ke Bethseba, kita tidak bisa lari ke Gilgal, tapi kita bisa lari kepada Tuhan. Firman Tuhan, orang yang memiliki akal budi atau memiliki hikmat, firman Tuhan, akan berdiam diri pada waktu itu. Berdiam diri artinya ya, tidak kemana-mana, tetap duduk diam mencari wajah Tuhan. Karena apa? Pada waktu itu hari-hari adalah hari-hari yang jahat. Seperti saat ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Firman Tuhan jelas dikatakan, orang yang berakal budi harus berdiam diri. Tentunya hikmat Tuhan ini kita paham. Tuhan sudah mengingatkan kita, sudah Tuhan nasihati kita tetap berdiam diri dan mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Firman Tuhan, kita bersyukur Tuhan selalu mengingatkan kita. Tuhan selalu memberikan peringatan-peringatan kita sebelum hal-hal itu terjadi dalam hidup. Kita bersyukur. Saat-saat ini adalah hari yang jahat, tapi Tuhan selalu melindungi. Mari kita berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, buat anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi seluruh sidang jemaat Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bila kita berdiam diri berdoa kepada jemaat-jemaat Tuhan supaya dalam perlindungan Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, susah Tuhan hidupkan, punya beban masalah Tuhan campur tangan, juga dalam pekerjaan anak-anak Tuhan campur tangan, memberkati di tengah situasi yang jahat, di tengah situasi hari-hari yang tidak baik. Tuhan selalu memberkati. Jadi Tuhan adalah seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Itulah kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap anak-anak. Kita berdoa nanti Mbak Salome. Shalom, 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 jika kami memiliki akal budi dari Tuhan, dari kami tetap berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami satukan hati dengan doa sudah melalui BPI Raja Bali di mana saat ini berada saat ini kami serahkan data kuasa berkati sidang ini dan mereka tidak kembali yang mencari Bethseba, mencari Gilgal atau Bethel, tetapi sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Sehingga pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan sidang berarti kami teringat yang sakit pagi hari ini, baik di rumah tangga maupun di rumah sakit, baik yang di WC semua, bahkan di sekitar perlindungan. Ucapan pagi hari ini kita kasih ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat, waktu-waktu yang sulit untuk kami Tuhan. Menyatakan Tuhan lewat apapun tengah-tengah pandemi ini Tuhan, sidang Tuhan yang sakit pertolongan Tuhan. Mereka tidak lari kepada siapapun, dan mereka lari kepada Yesus, kodok dan di atas segala kodok. Nyatakan kuasa khususnya saat ini Tuhan. Oh,
Kami percaya, kami pegang janji, kami pegang firman Tuhan. Jika kami berakal budi, kami akan berdiam diri dan mencari Engkau ya Tuhan, sehingga kami beroleh hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau memberikan jalan kami untuk Tuhan, jalan kami untuk hidup. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan bercampur tangan ya Tuhan, memberkati seluruhnya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat keselamatan, berkat jasmani dan berkat rohani tercurah bagi kami semua berlimpah-limpah ya Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan kami berdoa, dalam kasih setia-Mu Tuhan kami berdoa. Engkau menjauhkan kami dari segala yang jahat, Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya, Engkau menjauhkan kami dari segala malapetaka, Engkau menjauhkan kami dari sakit penyakit menular Tuhan, dan Engkau menjauhkan kami dari segala kerugian-kerugian di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berserah sepanjang hari ini. Mari kita akhiri dengan doa keluarga bersama. Apabila Tuhan membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Tuhan menutup, tidak ada yang dapat menutup. Tuhan tahu segala pekerjaan saya. Lihatlah, Tuhan telah membuka pintu bagi saya yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tuhan tahu bahwa kekuatan saya tidak seberapa, namun saya menuruti firman Tuhan dan saya tidak